Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk sesi yang terakhir. Sesi ke-20 masuk larangan-larangan, pantangan-pantangan bagi penuntut ilmu. Ya, dibacakan. Larangan 54. Mimpi di siang bolong. Jangan bermimpi di siang bolong. Misalnya, engkau mengaku memiliki ilmu tentang sesuatu yang belum kau miliki atau menguasai sesuatu yang belum kau kuasai. Jika kau lakukan, hal ini akan menjadi tirai tebal yang menghalangimu dari ilmu. Ya, jangan mimpi di siang bolong, maksudnya di sini lihat ke 54. Jangan mengklaim sebagai seorang alim dan mufti padahal tidak punya ilmu. Ya, padahal tidak punya ilmu. Diistilahkan dengan istilah hulmul yaqadhah. Hulmul yaqadhah. Benar, hulmul. Terus ke 55. Jangan menjadi Abu Shibr. Dikatakan Shibr itu ini apa ini? Satu jengkal gimana satu jengkal? Gini kan? Iya kan? Nah, satu jengkal. Shibr itu jengkal ini. Dia jadi Abu Shibr. Apa pengertiannya? Coba lihat perkataan berikut ini. Al ilmu salah satu ashbarin. Man dakhala fi shibril awwali takabbara wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu'a wa man dakhala fi shibri tsalis alima annahu ma ya'lamu. Baca. Ilmu itu memiliki 3 jengkal. Siapa memasuki jengkal pertama, niscaya akan sombong. Siapa yang memasuki jengkal kedua, niscaya akan rendah hati. Dan siapa yang memasuki jengkal ketiga, niscaya mengetahui bahwa ia tidak berilmu. Ia mengetahui bahwa dia itu bodoh. Berapa jengkal? 3. Lihat ya. Terus jengkal pertama tadi apa? Sombong. Baru ngaji seolah-olah sudah tinggi ilmunya. Kamu tuh salah, ini yang benar. Kamu ngaji di mana emangnya kamu itu? Nah, sombong mulai. Padahal baru ikut daurah 3 hari. Baru ikut 3 hari. Itu pun masih ngantuk-ngantuk juga itu karena belum biasa. Terus yang kedua, jengkal kedua apa? Rendah hati, tawadhu dia. Makin belajar lagi, ya Allah, nggak ada apa-apanya saya itu. Masih banyak belum tahu ternyata. Dia rendah dulu. Ini belum nggak tahu ya. Dia rendah dulu. Rendah hati. Masih banyak ternyata yang lebih daripada saya. Kalau saya sarankan sih banyak-banyak ngaji di Jogja. Biar jadi orang tawadhu. Gitu. Betul. Kalau di Jogja itu ya, sekelas mahasiswa, selevel mahasiswa itu sudah pegang kitab. Jadi ada majelis khusus di Jogja itu. Majelis khusus cuma diisi anak-anak yang bisa baca kitab saja. Enggak baca kitab enggak bisa akan paham itu. Kamu datang di majelis itu cuma bengong aja itu. Ya Allah, ini saya datang di majelis yang ustadz-ustadz hadir juga. Bukan ustadz-ustadz, mahasiswa. Itu mahasiswa yang hadir itu. Dia akan tahu itu, waduh, nggak ada apa-apanya, izin jadi ini. Aduh, besok saya nggak datang lagi ya. Besok nggak datang lagi karena nggak bisa baca kitab gitu. Karena sudah dididik kayak gitu. Udah biasa, itu hal biasa kalau di Jogja. Itu jengkal kedua, dia jadi rendah hati, tawadhu. Jengkal ketiga apa? Jadi orang bodoh. Kenapa bodoh? Makin banyak nggak taunya. Akhirnya dia belajar lagi, wah ini masih kurang lagi, wah ini masih kurang lagi, wah ini masih kurang lagi. Maka Syekh katakan apa tadi? Jangan menjadi orang yang hanya masuki ilmu di jengkal pertama. Apa berarti? Jangan sombong. Kamu baru 1 jengkal. Baru di jengkal yang pertama. Apa yang mesti dilakukan? Ngaji lagi. Jangan berhenti di situ. Kalau nggak ngaji lagi ya sudah jadi wah tinggi. Ternyata di tempat saya itu nggak ada apa-apanya itu. Ya karena dia bandingannya dengan tempat dia yang nggak ngaji. Dia nggak bandingkan dengan di majelis-majelis lain gitu.
Ya, jadi yang ke-55 jangan sombong karena baru jengkal yang pertama. Karena ada 3 jengkal dalam menuntut ilmu. Jengkal pertama itu sombong, jengkal kedua tawadhu, jengkal yang ketiga bodoh. Maka belajar terus. Terus 56. Tampil sebelum ahli. Tampil sebelum ahli. Ihdar at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Nah, baca. Hindarilah menampilkan diri sebelum memiliki keahlian. Ini merupakan penyakit ilmu dan amal. Dikatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang memaksakan diri tampil sebelum waktunya berarti telah menjerumuskan diri kepada kehinaan. Nah, siapa yang memaksakan diri tampil sebelum waktunya berarti telah menjerumuskan diri kepada kehinaan. Jadi tunggu, kalau belum waktunya untuk tampil, belum waktunya untuk mengajar, belum waktunya untuk menyampaikan ilmu, tunggu dulu waktunya. Sama juga belum waktunya untuk menulis, belum waktunya untuk buat tulisan, tunggu waktunya. Belajar terus. Terus ke 57. Hindarilah hiburan, pamer ilmu. Hindarilah hiburan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ia mengkaji 1 atau 2 persoalan. Kemudian ketika diadakan sebuah majelis yang di dalamnya terdapat seorang yang disegani, ia memancing pembicaraan mengenai 1 atau 2 masalah tersebut untuk memamerkan ilmunya. Seringkali ini akan menampakkan aib. Setidaknya orang-orang akan tahu siapa sejatinya dirinya. Perilaku ini dan beberapa perilaku serupa telah saya jelaskan dalam kitab At-Ta'alum. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa istilahnya ini pamer ilmu ini? Bahasa Jawa ini apa, Pak? Ujub. Apa, Pak Parjo? Sombong. Sok pinter. Nah, itu bahasanya keluar itu. Padahal baru 1 saja, 1 ilmu saja dia kuasai, namun seakan-akan sudah bisa semuanya itu. Dipamerkan, belagu banget gitu. Terus 58. Membuat coretan. Nah, di sini maksudnya jangan buat coretan, artinya jangan dulu menulis sebelum waktunya. Nah, ini beliau ingin singgung itu. Jangan membuat tulisan sebelum waktunya, artinya jangan jadi penulis sebelum waktunya. Baca. Berhati-hatilah, jangan menulis buku tanpa adanya hal baru dalam salah satu dari 8-7 tujuan penulisan. Nah, ini dijelaskan katanya oleh Imam Ibnu Hazm dalam Naqtul Arus. Terus. Yang pada intinya adalah sekadar membuat coretan. Berhati-hatilah, jangan sibuk menulis sebelum menyempurnakan perangkatnya, melengkapi keahlianmu, dan belajar secara matang kepada guru-gurumu. Jika tidak, bisa-bisa engkau mencatatkan celak dan memperlihatkan cacat dirimu. Adapun sibuk dengan tulisan yang bermanfaat bagi orang yang sudah memiliki keahlian, menguasai perangkat-perangkatnya, luas wawasannya, terbiasa mengkajikan, mengevaluasi, menelaah, membaca buku-buku besar, menghafal buku-buku muhtasar, dan memiliki ingatan yang baik tentang tema persoalan, maka ia merupakan salah satu pekerjaan paling utama orang-orang mulia. Jangan lupa perkataan Al-Khatib. Siapa yang Man sunnafa faqad ja'ala aklau ala tabakin ya'riduhu ala nasi. Siapa yang menulis buku berarti telah meletakkan akalnya di atas nampan, lalu menyuguhkannya ke hadapan semua orang. Nah, dia lagi menyajikan pemikirannya kepada orang-orang. Maka kalau belum waktunya, belum banyak wawasannya, belum banyak menelaah bukunya, maka perlu hati-hati. Ya, sampai waktunya baru dia membuat tulisan tadi. Jadi coretan ini bukan sekadar coretan di sini. Ini membuat tulisan. Kalau dia memang ahlinya baru dia itu menulis. Kalau belum ya belum. Atau dia sekadar menulis sesuai keahliannya masing-masing. Terus ke 59. Sikapmu terhadap kekeliruan ulama sebelummu. Nah, ini istilahnya itu tahdzir. Yang suka-suka tahdzir ini, ahlu tahdzir. Apa-apa langsung pokoknya ustadznya disikat aja. Yang ini lagi disikat lagi. Di medsos pokoknya cari aib ustadznya itu. Dibaca. Jika kau temukan kekeliruan seorang ulama, jangan gembira karena hendak merendahkannya, tetapi bergembiralah untuk mengoreksi persoalan ini saja. Orang yang objektif akan sadar bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali memiliki kesalahan
maupun kekeliruan, terutama ulama yang banyak berkarya. Tidak banyak karya berarti banyak juga titik-titik kesalahan gitu. Namun kalau mau ditimbang-timbang karyanya, kemudian manfaatnya, pasti lebih banyak manfaatnya. Iya kan? Itu kan cuma beberapa poin saja. Maka kenapa ulama itu seperti sekelas Imam Nawawi, Ibnu Hajar masih diambil ilmunya padahal Asy'ari itu? Ya. Karena pemahaman ini pertama itu karena taklid pada keumuman ulama yang ada saat itu. Kemudian dibandingkan dengan karya ilmu yang dimiliki sudah terlalu banyak. Maka orang cuma hati-hati saja. Oh, kalau bicarakan tentang asma wa sifat, nah dia masuk pembahasan takwil. Nah, itu yang perlu hati-hati. Namun kalau yang lainnya sudah terlalu banyak ilmu yang beliau itu paparkan oleh Ibnu Hajar, Fathul Bari, oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya. Itu sampai tetap mau diambil ilmunya seperti itu. Nah, terus tidak ada yang membesar-besarkan dan bergembira dengan kesalahan tersebut untuk melakukan celaan, kecuali orang yang sok pandai, yang ingin mengobati flu tetapi mengakibatkan timbulnya kusta. Nah, dia sok-sokan untuk kritisi ulama ini akhirnya buat kerusakan yang lainnya lagi. Terus, ya, kesalahan atau kekeliruan seorang ulama yang memiliki banyak ilmu dan keutamaan itu tetap harus dicatat dan diingatkan. Tetapi jangan sampai seorang penuntut ilmu membesar-besarkannya untuk mencela atau merendahkan ulama tersebut sehingga orang-orang seperti dia akan tertipu. Nah, lihat, Syekh Ibnu Utsaimin tegaskan di sini yang jelas yang dilakukan pertama, kesalahan ulama tadi tetap dikoreksi. Itu yang diingat, kesalahan ulama tadi tetap dikoreksi. Enggak dibiarkan. Terus yang kedua yang dilakukan adalah koreksi kesalahannya, bukan korek aibnya. Karena aibnya kadang dia tidak tampakkan, maka jangan dibongkar aibnya tadi. Kalau dia korek aibnya, itu tanda orang yang hasad. Maka cukup lihat ini salahnya di mana, koreksi di situ itu. Jangan bawa-bawa aib. Mungkin ada aib keluarganya, mungkin ada aib di masa silam, diungkit lagi di situ. Nah, terus lanjut lagi. Ya, 60 menghindari syubhat. Nah, menghindari syubhat. Jangan menjadikan hatimu seperti spon yang menyerap semua yang datang kepadanya. Jangan mendatangkan syubhat kepada diri sendiri atau orang lain. Syubhat-syubhat itu ganas, hati itu lemah, dan kebanyakan orang yang menyebarkan syubhat adalah para pemikul kayu bakar, yaitu ahlu bid'ah. Maka hindarilah mereka. Nah, maka intinya syubhat itu kuat, hati itu lemah. Maka kalau ada video-video bermasalah, mbok jangan buka-buka terus video-video recommended for you yang ada di YouTube-mu itu. Dia jadi rating atas itu. Terus ke 61. Hindari kesalahan ucap atau tulis. Hindari kesalahan ucap atau tulis karena bersihnya ucapan dan tulisan dari kesalahan merupakan keutamaan besar, wujud kejernihan rasa, serta bukti pemahaman terhadap keindahan makna dan ketepatan ungkapan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, belajarlah bahasa Arab karena ia memperbaiki citra diri seseorang. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab karena ia bisa memperbaiki citra diri seseorang. Muru'ah diperbaiki. Itu pengaruh bahasa itu daripada muru'ah kemarin yang kita bahas. Terus Al-Khatib telah diriwayatkan dari sejumlah salaf bahwa mereka itu biasa memukul anak-anak mereka karena kesalahan ucap. Nah, karena salah ucap tadi, istilahnya itu lahan. Ya, salah ucap, lahan. Misalnya kalau lahan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, dia baca khairil maghdubi alaihim. Itu lahan. Nah, lahan ini perlu diluruskan. Atau kalau orang sini apa? Ngalamin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Salah. Terus Al-Khatib
meriwayatkan secara bersanad dari Rohabi. Ia berkata, saya pernah mendengar sebagian sahabat kami berkata, jika orang sering salah tulis menulis, lalu ia menulis dengan narasumber orang lain yang juga banyak salah tulis, jadilah ucapan tersebut seperti berbahasa Persia. Nah, kalau kita jadi bahasa Jepang gitu misalnya. Enggak jelas. Mubarid bersenandung syair, annahu yabsutu min lisanil alkani wal mar'u tukrimu idza lam yalhan fa idza aradta minal ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni. Nahu memudahkan lidah yang gagap berbicara. Seseorang akan kau hormati jika tidak salah bicara. Jika kau inginkan ilmu yang paling mulia, maka yang lebih mulia adalah yang membenarkan tutur kata. Nah, maka di antara tujuan pelajari nahwu untuk meluruskan bahasa Arab. Terus. Oleh karena itu, jangan peduli terhadap ucapan Qasim bin Muhaimirah rahimahullah. Ya, ta'allumun nahwi awwalu syughlun wa akhiruhu bigyun. Belajar nahwu itu awalnya sibuk dan akhirnya berlebihan. Nah, ini juga salah. Tadi dikritisi di sini. Enggak demikian. Bahkan untuk meluruskan bahasa Arab yang sudah banyak salahnya, apalagi zaman ini. Sekarang kalau yang di tengah-tengah orang Arab saja nahwu belum paham itu nahwu. Dia bicara misalnya kaidah saja khamsa daqaiq gitu. 5 menit. Dia nggak tahu itu dasarnya dari mana itu. Saya pernah tanya sama orang Arab, kenapa kamu pakai khamsa daqaiq? Kenapa enggak khamsa daqiqah? Kenapa enggak 5 menit pakai daqiqah? Kamu pakai daqaiq kenapa? Gua tahu, saya punya kayak begini. Nah, dia punya bahasa, namun dia nggak paham untuk dasar-dasarnya kayak gitu. Dan bahasa sudah jadi rusak gitu. Ya, bahasa sudah jadi rusak. Ya, dan hanya berlaku di sekolah-sekolah umum saja dan sekolah-sekolah resmi yang menerapkan bahasa Arab tadi dengan fusha, ya, dengan bahasa yang teratur berdasarkan ilmu nahwu tadi. Namun kalau sudah keluar dari itu sudah jadi kacau. Ya, ada kalimat-kalimat yang serapan dari India, serapan dari Pakistan, serapan dari Afghanistan, serapan dari Bangladesh masuk di orang Arab. Jadi bahasanya jadi amburadul. Ya, kita jadi kalau ke sana juga ya bahasanya jadi amburadul juga kalau belajar sama orang Arab awam itu. Ya, maka perbaikinya itu dengan ilmu nahwu. Terus juga ucapan Bishr al-Hafi rahimahullah ketika dikatakan kepadanya, belajarlah nahwu. Jawabnya, aku akan tersesat. Katakan, Dharoba Zaidun Amran. Zaid memukul Amru. Nah, Zaid memukul Amru. Terus Bishr pun menukas, wahai saudaraku, mengapa Amr dipukul? Wahai Abu Nasr, ia tidak dipukul, tetapi itulah kaidah yang dibuat. Bishr pun berujar, ini bagian pertama saja, berisi kebohongan. Aku tidak membutuhkannya. Kedua kisah ini dibawakan oleh Khatib dalam Iqtida'ul Ilmil Amal. Nah, lihat. Cuma karena perbedaan harokat. Doroba Zaidun Amron. Bisa kalimatnya diubah. Doroba Zaidan Amrun. Ya. Doroba Zaidan Amrun. Amrun memukul Zaid. Kalau tadi apa terjemahannya? Zaid memukul Amru. Maka ditanya, kok mengapa Amr dipukul? Zaid memukul Amr, mengapa Amr dipukul? Nah, kalau orang nggak tahu harokat kayak begini, nanti nggak akan pernah bisa tahu mana yang jadi subjek, mana yang jadi objek gitu. Karena perbedaannya cuma yang satu pakai dhamma, yang satu itu pakai fathah. Kalau pakai dhamma maka dia jadi fa'il pelaku, kalau jadi dhamma maka dia jadi maf'ul bih, objek. Perbedaannya cuma kayak gitu saja. Terus sekarang yang ke-62, pemikiran prematur. Pemikiran prematur. Hindari pemikiran prematur dengan cara hanya mengemukakan pemikiran yang sudah matang. Nah, lihat ke-62, jangan tergesa-gesa mengeluarkan suatu pendapat. Lebih-lebih lagi menyelisih kebanyakan ulama. Nah, itu maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jangan tergesa-gesa mengeluarkan suatu pendapat. Lebih-lebih lagi menyelisih kebanyakan ulama. Jadi dia keluarkan pendapat yang aneh sendiri. Padahal nanti menyelisihi pendapat kebanyakan ulama. Walaupun secara yakin pendapat kebanyakan ulama belum tentu juga benar. Namun sudah lebih hati-hati.
Ya, itu sudah lebih hati-hati. Contoh misalnya, kalau kebanyakan ulama memilih, jumhur memilih darah itu najis. Kecuali sebagian mereka memilih darah yang yasir, sedikit gitu. Memilih ini lebih aman ya, daripada memilih pendapat nanti dirinci darah itu najis cuma darah haid saja, yang selain itu ya dihukumi suci. Ya, nanti orang akan bingung di sini, apalagi menghadapi masyarakat yang notabene itu nganggap itu najis. Nah, maka hati-hatinya, coba lihat pendapat jumhur dulu. Kebanyakan ini gimana? Ketika beralih dari pendapat kebanyakan ulama, nah coba ada dalil nggak penguat yang itu sangat-sangat kuat sehingga saya bisa menyelisih kebanyakan ulama. Itu ya, itu yang dimaksud 62. Terus 63. Israiliyat baru. Hindarilah Israiliyat baru yang dihembuskan oleh para orientalis, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ia lebih berbahaya daripada Israiliyat kuno. Karena soal Israiliyat kuno ini sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapinya, dan para ulama telah mempublikasikan bagaimana pendapat mengenainya. Adapun Israiliyat baru yang disusupkan ke dalam pemikiran Islam setelah terjadinya revolusi peradaban, terhubungnya seluruh dunia satu sama lain, dan terhentinya ekspansi Islami, maka ia merupakan keburukan tulen dan bencana yang tumpah ruah. Sebagian umat Islam telah melupakannya, sebagian lagi telah merendahkan diri di hadapannya. Berhati-hatilah, jangan sampai masuk ke dalam ranah ini. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatannya. Nah, ini yang dimaksudkan adalah hindari cara berpikir Israiliyat. Cara berpikir orientalis tadi, atau cara berpikir Yahudi dan Nasrani. Kata Syekh Ibnu Utsaimin bisa jadi itu dalam muamalat ada, cara berpikir dalam ibadat ada, cara berpikir dalam nikah ada. Misalnya, jangan-jangan penulis Islam, penulis Muslim itu menukil pendapat-pendapat orang Barat mengingkari syariat poligami. Menukil pendapat-pendapat itu enggak boleh. Nah, itu dihindari. Karena enggak mungkin ulama-ulama Islam bahas kayak begini, enggak mungkin. Itu cuma dari orang-orang luar saja, luar Islam itu baru bahas seperti itu. Ke-64. Waspadai perdebatan ala Bizanti, yakni perdebatan yang tidak berguna dan miskin manfaat. Konon, suatu ketika orang-orang Bizantium berdiskusi satu sama lain mengenai jenis kelamin malaikat. Padahal musuh sudah berada di pintu gerbang kota, hendak menyerang mereka. Begitulah perdebatan yang miskin manfaat itu menghambat dari jalan kebenaran. Kebiasaan para salaf adalah menghindari banyak perdebatan. Terlalu banyak berdebat itu menunjukkan kurangnya sifat waro', sebagaimana perkataan Hasan Basri ketika mendengar orang-orang berdebat. Haula'i mallul ibadah wa khafu alaihimul qawlu wa qalla wara'uhum fatakallamu. Orang-orang itu sudah bosan beribadah, merasa ringan berbicara, dan sifat waro' mereka sangat rendah. Oleh karena itulah mereka banyak berbicara. Riwayat di atas dibawakan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Nah, lihat di sini menunjukkan jangan berdebat yang tidak manfaat. Kemarin saya sebut apa, berdebat di mana? Media sosial. Enggak usah hadapi netizen yang enggak ada kerjaan. Terus 65, sisa 2 lagi, Masya Allah. Tidak ada kelompok dan golongan yang menjadi dasar ikatan wala dan barok. Nah, ringkasannya hindari fanatik pada golongan tertentu. Termasuk ya fanatik pada majelis taklim tertentu. Saya buat majelis ini, saya nggak mau hadir di majelis lain. Nah, itu bukan majelis saya itu. Akhirnya dia pingin ustadznya di majelis lain datang lagi ke majelisnya gitu. Dia nggak mau ngaji di tempat lain. Nganggap wala-wal baroknya berdasarkan majelis taklim saja. Ya, sebagian seperti itu. Nah, di sini pokoknya golongan
atau apapun nggak boleh jadi standar wala wal bara. Dia bukan golongan saya, maka saya nggak mau salam dia, saya nggak mau kumpul-kumpul dengan dia, wah nggak boleh. Coba lihat pembahasannya. Orang-orang Islam tidak memiliki ciri khas selain Islam dan salam. Wahai penuntut ilmu, semoga Allah memberkahimu dan usiamu. Tuntutlah ilmu, berusahalah beramal dan berdakwahlah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan metode para salaf. Jangan keluar masuk jamaah-jamaah sehingga engkau keluar dari kelapangan kepada struktur-struktur sempit. Islam ini seluruhnya merupakan jalan dan manhaj. Sedangkan kaum muslimin ini seluruhnya merupakan jamaah. Sungguh, tangan Allah bersama jamaah. Tidak ada golongan-golongan dan sekte-sekte dalam Islam. Aku memohon kepada Allah agar melindungi kalian dari terpecah-pecah, sehingga kalian menjadi mangsa firqah-firqah, golongan-golongan, mazhab-mazhab batil, dan sekte-sekte ekstrim yang menjadi landasan ikatan wala dan bara. Jadilah penuntut ilmu yang berada di jalan benar, mengikuti atsar, menjalankan sunnah-sunnah, berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu dan keyakinan yang benar, serta mengakui jasa, keutamaan, dan kelebihan orang-orang yang berhak. Sikap bergolong-golongan. Sifat bergolong-golong yang berlandaskan pada aliran pemikiran dan struktur bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para salaf merupakan salah satu hambatan ilmu yang paling besar dan pemecah belah jamaah. Betapa sering sikap bergolong-golong ini melemahkan tali persatuan Islam serta menjerumuskan kaum muslimin ke dalam berbagai bencana. Waspadalah terhadap golongan-golongan dan kelompok-kelompok yang terus membawa malapetaka dan memunculkan keburukan. Kelompok-kelompok itu ibarat talang yang menghimpun air dalam keadaan keruh dan membuangnya secara sia-sia, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, lihat di sini intinya beliau jelaskan tentang bergolongan-golongan tadi. Bahkan bisa jadi di tubuh salafi juga bergolongan-golongan kayak begitu. Ada yang sampai terpecah di beberapa tempat itu cuma gara-gara buat yayasan dan adanya kotak infak ketika kajian. Dia buat yayasan, wah saya nggak mau, saya anti yayasan. Jadi dia nggak mau gabung dengan itu. Masjidnya itu padahal dekatan. Akhirnya karena berselisih masjid tersebut itu terpisah, jamaahnya terpisah. Namun toa kajian itu saling menghadap satu masjid dan masjid yang lain. Beda apa tadi? Yayasan dan kotak infak. Saya ngomong bener ini. Saya cuma geleng-geleng aja, ya Allah. Itu satu kompleks, bukan ini dengan beda gunung itu bukan. Satu kompleks, masjid dua. Apa-apaan kayak gini? Cuma beda yayasan, bukan beda yayasan. Satu bolehkan yayasan, satu nggak boleh. Satu bolehkan kotak infak, satunya lagi nggak boleh. Pecah, saling tahzir. Yang berkeluarga, yang satu, yang saudara, pecah lagi. Tadi jotos-jotosan, mau sampai bunuh-bunuhan juga itu. Karena mereka mau datangkan ustadz dari luar, terus ada polisi langsung lapor ke saya. Ustadz gimana itu? Jaga baik-baik pak, itu biasa buat rusuh itu. Saya bilang, ini hati-hati pak, itu jaga baik-baik itu. Bawa ustadz luar. Mungkin dia bawa ustadz juga yang pro dia gitu. Dan itu sudah tahzir macam-macam. Roja ditahzir, pokoknya video-video itu nggak boleh sama sekali. Video-video nggak boleh, ini nggak boleh. Cuma audio saja kalau mau dengar gitu. Ya saya berarti sudah ditahzir. Santai aja. Tahu. Sudah masuk jajaran video itu. Terus Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh berada di jalan ibadah. Tanda kedua, perkataannya, mereka tidak dinisbatkan kepada nama tertentu, yakni mereka tidak dikenal memiliki nama yang menjadi identitas yang dikenal oleh manusia, yang biasa menjadi nama-nama bagi para penganut aliran. Di samping itu, mereka tidak terikat dengan satu amalan yang membuat mereka dikenal dengan nama amalan itu saja. Karena ini merupakan penyakit dalam jalan ibadah, yaitu ibadah yang terikat atau terbatas. Nah, lihat ini kalimatnya ya. Ini lagi menerangkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah. Terus disebutkan mereka tidak dinisbatkan pada nama tertentu. Ya ini mereka tidak dikenal memiliki nama yang menjadi identitas gitu, enggak. Kalau sufi itu punya nama tertentu berdasarkan siapa
ya pemimpin torikotnya. Ya, pemimpin torikotnya siapa? Maka nama akan ikut itu. Ya. Yang biasa menjadi nama-nama bagi para penganut aliran. Terus mereka tidak terikat dengan amalan tertentu. Bukan lihat nanti dari amalannya kayak gini maka digolongkan kayak gitu, bukan. Bisa jadi dalam satu masalah itu berselisih. Ya. Padahal sama-sama salafi, namun dia itu berselisih, bisa. Itu hal yang wajar. Namun kalau akidah sudah otomatis, kalau akidah nggak bisa ditawar-tawar kalau masalah akidah. Lanjut. Adapun ibadah yang bersifat mutlak, pelakunya tidak akan dikenal dengan sebutan tertentu sesuai dengan nama amalannya. Ia selalu menyambut dorongan ibadah dengan berbagai jenis yang berbeda. Ia ikut serta dalam kegiatan setiap pelaku ibadah, memiliki andil bersama mereka. Ia tidak terikat dengan satu identitas, tanda, nama, atribut, atau metode yang dibuat-buat dengan berbagai istilah baru. Jika ditanya tentang gurunya, ia menjawab Rasul. Tentang jalannya, ia menjawab ittiba Nabi. Nah, garis itu. Kalau ditanya gurunya siapa? Rasul. Ya, jalannya ittiba Nabi. Terus. Tentang atributnya, ia menjawab pakaian takwa. Nah, jadi bukan pakaian model tertentu, namun pakaiannya adalah pakaian takwa. Nggak harus dengan gamis, nggak harus dengan koko ini, nggak harus dengan pecis ini, nggak ada standar itu. Jangan jadikan ciri-ciri juga. Yang tadi yang golongan yang saya cerita tadi itu ciri-cirinya ada lagi. Pokoknya harus gamisan. Ya. Misalnya sarungan pecis nasional, jelas ditahzir itu. Sudah masuk tahziran, jelas. Cuma gara-gara itu aja. Mau di kemana pokoknya pakai gamis terus. Waduh, ya jelas saya ditahziran mentah-mentah ini kayak begini. Cuma sarungan aja sudah kena masalah. Apalagi saya pakai selendang naik gitu, apalagi dia mungkin dengar khutbah saya di atas mimbar pakai sholawat naik gitu, wah sudah jelas ditahzir itu, ya Allah. Terus tentang mazhabnya, ia menjawab menjalankan sunnah. Tentang tujuan dan cita-citanya, ia menjawab menginginkan ridho Allah. Tentang pos dan markasnya, ia menjawab di rumah-rumah yang diizinkan Allah untuk ditinggikan dan nama Allah disebut di dalamnya. Apa kalau gitu di rumah-rumah itu? Masjid. Apa? Masjid. Jadi markasnya itu di masjid gitu. Terus disitulah bertasbih pada pagi hari dan sore hari orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dari berzikir kepada Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Tentang nasabnya ia menjawab, nah lihat, ayahku Islam, tidak ada ayah bagiku selainnya. Tatkala mereka berbangga dengan Qais atau Tamim. Terus tentang di mana makan dan minumnya, ia menjawab, apa urusanmu dengannya? Ia membawa sepatu dan perbekalan airnya, bisa pergi ke sumber air dan bisa makan pepohonan hingga berjumpa pemiliknya. Nah terus itu ada syair, duhai betapa ruginya usia telah habis dan habis pula waktu-waktunya di antara hinanya, kelemahan dan kemalasan. Orang-orang telah menempuh jalan keselamatan, telah pula berjalan menuju tempat tujuan dengan pelan. Terus kemudian beliau berkata, perkataannya, mereka itulah dzakairullah, simpanan-simpanan Allah dimanapun mereka berada. Dzakairul Malik adalah harta yang disimpan dan ditabung oleh raja untuk digunakan pada saat-saat penting. Harta itu tidak diberikannya kepada sembarang orang. Begitu pula dzakiratul rajul, artinya harta yang disimpan dan ditabungnya untuk keperluan dan kejadian-kejadian penting. Mereka itu karena keadaan mereka tidak dikenal luas oleh manusia dengan berbagai sebab. Mereka tidak populer, tidak memiliki ciri khas berupa identitas yang membedakan dari orang banyak, serta tidak mengaitkan diri dengan nama satu aliran, mazhab, guru, atau busana tertentu. Nah ini disebutkan ciri-cirinya ini. Nah, mereka tidak populer, tidak memiliki ciri khas, ya, terus tidak mengaitkan diri dengan nama satu aliran, tidak dengan mazhab tertentu, tidak dengan guru tertentu, tidak dengan busana tertentu. Terus mereka itu pun seperti tabungan-tabungan Allah yang disimpan tersembunyi. Mereka itu manusia yang paling jauh dari penyakit, sebab semua penyakit terjadi disebabkan oleh identitas, keterikatan dengannya, dan keterikatan kepada berbagai aliran dengan istilah-istilah baru, mengikuti kondisi baru yang silih berganti. Inilah yang memutus kebanyakan manusia dari Allah, sedangkan mereka tidak merasa. Yang mengherankan, para pengikut golongan-golongan ini dikenal sebagai penuntut ilmu, pemilik tujuan,
dan penempuh perjalanan menuju Allah. Padahal mereka itu kecuali satu kelompok terputus dari Allah disebabkan oleh identitas dan ikatan tersebut. Sebagian ulama pernah ditanya tentang sunnah. Beliau pun menjawab, Mala isma lausi wa sunnah. Yang tidak memiliki nama selain sunnah. Artinya, Allah sunnah itu tidak memiliki nama tertentu yang menjadi identitas mereka. Sebagian orang mengikatkan diri dengan pakaian tertentu yang tidak dipakai oleh orang lain, duduk di tempat tertentu yang tidak diduduki orang lain, berjalan dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain, mengenakan atribut dan sikap tertentu yang tidak ditinggalkannya, ibadah tertentu dan tidak akan melakukan ibadah lain sekalipun nilainya lebih tinggi, atau belajar kepada guru tertentu dan tidak menoleh kepada guru lain sekalipun kedudukannya lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya daripada gurunya. Mereka semua akan terhalang dan terhambat dari memperoleh tujuan tertinggi. Mereka telah dibelenggu oleh tradisi, identitas, kondisi, dan istilah tertentu, sehingga tidak bisa memurnikan mutaba'ah. Mereka berada di suatu tempat terpisah dari mutaba'ah. Posisi Mutaba'ah mereka itu apa? Mengikuti ajaran Nabi. Terus mereka berada di suatu tempat terpisah dari mutaba'ah. Posisi mereka jauh darinya. Sebagian dari mereka beribadah dengan riyadoh, khalwat, dan mengosongkan hati, menganggap ilmu sebagai penghalang dari jalannya. Nah, ini pemahaman sesat. Ada yang dapat ibadah dengan riyadhah saja, melatih terus, atau dengan khalwat, menyendiri saja, atau dengan mengosongkan hati. Terus Jika diingatkan untuk memberikan wala karena Allah dan permusuhan karenanya, serta amar ma'ruf nahi mungkar, dianggapnya itu adalah tindakan berlebihan dan kejahatan. Jika mereka melihat salah satu anggotanya melakukan itu, mereka keluarkan ia dari golongan mereka dan mereka anggap sebagai orang lain. Mereka itu orang-orang yang sangat jauh dari Allah, walaupun mungkin mereka paling populer. Terus kita lanjut pembahasan 66 terakhir, pembatal hilyat talibil ilmi. Jadi setelah tutup semuanya, beliau sebutkan ini yang menghancurkan perhiasan tadi yang kita sebut dari nomor 1 sampai 65. Kita lihat terakhir pembahasan beliau. Pembatal perhiasan ini. Saudaraku, semoga Allah melindungiku dan dirimu dari kesalahan-kesalahan. Jika engkau telah membaca sebagian dari teladan dan adab dalam buku Hilya Talabil Ilm dan mengetahui sebagian pembatalnya, ketahuilah bahwa faktor perusak rangkaian pengikat perhiasan adab ini adalah 1. Menyebarkan rahasia. Nah, menyebarkan rahasia. Jadi seorang penuntut ilmu jaga rahasia baik-baik. Kalau itu ada orang nitip, ya ini rahasia ya, jangan ngomong ke orang lain lagi. Ini rahasia ya, ngomong orang lain lagi. Ini rahasia ya, rahasia terus. Udah tersebar gitu. Makanya kalau nggak sanggup menerima rahasia dari orang, nggak usah terima gitu. Bilang saya nggak mau, nanti saya malah bocorkan itu. Terus yang kedua. 2. Menukil perkataan dari satu kaum kepada kaum lain. Nah, harus selektif, harus cross check, ya harus tabayun dulu, tidak terima begitu saja. 3. 3. Bangga diri dan banyak bicara. 4. Banyak bergurau. Banyak bercanda, banyak bergurau. Tadi awal-awal sudah kita pernah bahas ini. 5. Menyela pembicaraan antara dua orang. Jadi ada dua orang itu bicara, maka jangan diselain gitu. Biarkan dulu mereka bicara. Terus yang ke-6. 6. Dengki. Di sini dimaksud benci. Al-hikdu, benci. Karoha. Ya juga bisa dimaknakan dengki. Namun dengki nanti ke nomor 7 di situ. 7 iri. Iri atau hasad. Di sini kita pakai istilah hasad saja. Hasad itu berharap nikmat orang lain hilang. Berharap nikmat orang lain hilang. Kalau orang lain dapat nikmat, langsung perasaan kita sudah nggak enak, kayak itu sudah hasad di situ, maka dihapuskan itu. Terus 8. 8. Prasangka buruk. Nah, prasangka buruk tadi hanya boleh untuk siapa tadi? Diri kita sendiri. Ya, tidak pada orang lain. 9. Duduk di majelis ahlu bid'ah. Ingat ya, bid'ahnya kemarin kita bahas bid'ah dalam masalah apa? Akidah terutama. Terus yang ke-10. 10. Melangkah ke tempat-tempat haram. Nah, melangkah ke tempat-tempat haram, tempat maksiat. Terus. Hindarilah dosa-dosa ini dan sebangsanya. Pendekkan langkahmu dari seluruh tempat yang diharamkan. Lakukan itu. Jika tidak, ketahuilah sebenarnya agamamu adalah sangat tipis dan ringan. Engkau seorang yang banyak bermain-main, banyak menggunjing, dan banyak mengadu domba.
Bagaimana mungkin engkau menjadi seorang penuntut ilmu yang diperhitungkan kedudukanmu dan mendapat nikmat ilmu dan amal? Semoga Allah meluruskan langkah serta mengaruniakan ketakwaan dan akhir yang baik di akhirat maupun di dunia untuk kita semua. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, 25 Syawal 1408 Hijriah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai pembahasan kita dari Hilya Thalibil Ilmi. Mudah-mudahan bawa manfaat, dan yang penting diamalkan adab-adab yang ada, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan adab-adab yang mulia, dan terus menjadi penghias diri kita setelah kita mempelajari 66 ya perhiasan bagi penuntut ilmu. Dan yang kami harapkan dari daurah ini, bahwa bapak ibu-ibu yang hadir serta juga ada pengurus-pengurus kajian, para donatur yang hadir, terima kasih atas bantuan-bantuan selama ini yang diberikan. Mudah-mudahan jadi amal jariah, termasuk untuk mendukung kajian akbar pada hari ini, dan bantuan-bantuan pakaian dan yang lainnya. Mudah-mudahan bawa berkah dan bawa manfaat, dan kami terus menantikan bantuan-bantuan yang lainnya lagi. Di antaranya di bulan Ramadan biasanya kita Darus Sholihin menyalurkan pakaian layak pakai untuk pengajian malam Kemis yang rutin untuk warga. Kemudian di saat ini pesantren Darus Sholihin membutuhkan untuk pembangunan gedung TPA, karena selama ini santri TPA kami yang berjumlah sekitar 600 dibagi di dalam 2 gelombang itu hanya memakai masjid dan fasilitas rumah warga serta lapangan. Nah, akhirnya karena menimbang-nimbang nanti ke depannya biar bisa dipakai pondok pesantren, karena belum ada pondok untuk orang luar, maka keputusannya untuk bangun gedung dengan 14 ruangan, dan mudah-mudahan dijadikan nanti 3 lantai. Lantai pertama untuk gedung TPA-nya, lantai kedua dan ketiga mudah-mudahan bisa untuk penginapan untuk para tamu yang hadir, sehingga bisa daurah bisa lebih nyaman lagi untuk menikmati fasilitas yang ada. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian, dalam penyampaian, begitu juga pelayanan warga atau pelayanan selama menginap di sini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kemampuan kami melayani seperti itu, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi keadaan orang desa yang menyajikan apa adanya, tidak fasilitas mewah seperti yang ada di hotel-hotel mewah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan mudah-mudahan makanan yang tersajikan juga bisa mencukupi, memuaskan, ya bahkan mungkin bisa terkenang dengan jangan lomboknya, dengan sambelnya gitu. Mudah-mudahan bisa terus terkenang. Insya Allah daurah berikutnya nanti pada tanggal 17, 18, 19 April nanti menjelang Ramadan 2020, 17 sampai 19. Nanti 1 hari diisi oleh Ustadz Aris Munandar, 2 hari nanti diisi oleh saya langsung pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad. 17 sampai 19 April. Nanti berikutnya kita hanya memakai kuota wilayah sama seperti saat ini, dan Gunung Kidul dibebasin untuk hadir, ya. Dan untuk daerah lain kita sudah punya koordinator untuk tiap wilayah. Jakarta ada sendiri, nanti Bandung, Surabaya, Jogja gitu sudah disiapkan. Nah, nanti bisa lewat itu, dan tidak akan dipublish karena takut membludak. Walaupun saat ini super membludak, karena ini lebih banyak ternyata daripada sebelum-sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan kami anggap yang kami sampaikan kali ini sekaligus penutupan. Ya, jadi tidak kumpul lagi setelah daurah atau kajian akbar, bisa langsung pulang, ya. Tanpa mesti juga kalau tidak ketemu kami langsung, ya kami mohon maaf tidak bisa bertemu langsung, ya mungkin nanti melayani tamu-tamu yang lainnya atau melayani ustadz, jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, mudah-mudahan bawa berkah, sampaikan salam untuk keluarga, dan Allah memberikan keselamatan sampai perjalanan pulang, dan ketemu lagi di daurah berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.